Ratusan warga desa Mojoyo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengeroyok 5 orang yang mengaku petugas debt collector dari sebuah perusahaan pembiayaan. Sebelumnya 6 orang tak dikenal mendatangi seorang warga pemilik mobil pickup. Namun salah satu pelaku tanpa izin membawa pergi mobil pickup dan kemudian diteriaki maling oleh pemiliknya. Warga langsung mengejar dan menangkap pelaku pembawa mobil pickup serta langsung diserahkan ke Polsek Mojosari. Sementara 5 orang lainnya babak belur dihajar massa karena sempat mencoba kabur menggunakan sebuah minibus. Tahu Pak, soalnya saya posisi ada di warung, terus ada mobil Avanza hitam, Bu. Pokoknya warna hitam. Terus? Nah, ini terus di orang turun satu, Dibawa mobil ini? Iya, dibawa terus yang punya bilang maling, akhirnya saya kejar. Kini ke-6 pelaku dalam pemeriksaan di Mapolres Mojokerto. Polisi juga menyita mobil yang digunakan para pelaku dan mobil pickup yang sempat dibawa kabur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga akibat mengantuk seorang pengendara motor mengalami kecelakaan di Depok, Jawa Barat. Korban meninggal dunia di lokasi karena luka parah di bagian kepala. Seorang pengendara sepeda motor tewas akibat kecelakaan di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Menurut saksi mata, korban mengendarai sepeda motornya dari arah Bogor menuju Jakarta. Korban meninggal dunia di lokasi dengan luka parah di bagian kepala. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, namun diduga korban mengantuk dan bersenggolan dengan sebuah. Kalau tiba-tiba terdengar suara seperti terseret sama benturan kencang gitu Pak. Ya, saya berdua, rekan saya lari ke depan. Yang lebih melihat itu rekan saya, dia bilang, "Pak, tabrakan, meninggal." Saya langsung kondisi lalu lintas aja Pak, nggak ada terjadi lain. Soalnya kan di situ jam-jam segitu tuh kondisi padat. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, sementara sepeda motor korban dibawa ke unit laka Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan maut antara minibus dengan kereta api Probowangi. Sementara 4 saksi telah diperiksa dalam kejadian kecelakaan maut tersebut. Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus dengan kereta api Probowangi di Desa Ranupakis, Lumajang, Jawa Timur. Selain memeriksa 4 saksi dalam kecelakaan maut, polisi juga memeriksa rambu-rambu di perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini. Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dan juga akan melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk bagaimana mengatasi perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang ada khususnya di Kabupaten Lumajang supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti saat ini. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan PT KAI dan Pemkab Lumajang untuk segera memasang palang pintu dan memperbaiki rambu-rambu yang rusak. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia menyesalkan dan turut berduka atas insiden kecelakaan maut yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. PT Kereta Api Indonesia turut berduka cita dan menyesalkan kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Elf dengan kereta api Probowangi dengan nomor perjalanan 266. Relasi dari Ketapang menuju Surabaya Gubeng di perlintasan tanpa palang pintu di kilometer 138 petak jalan antara stasiun Randu Agung dengan stasiun Kelakah. Sebelumnya, kecelakaan terjadi saat KA Probowangi melaju dari arah timur ke arah barat. Pada saat bersamaan, minibus melewati lintasan kereta api tanpa palang pintu. Benturan pun tak terhindarkan. 11 orang meninggal dunia, sementara 4 orang luka berat dirawat di RSUD Hartoyo, Lumajang. Tim Liputan Ayus melaporkan. Kita menuju Jawa Timur, pemirsa. 2 jenazah warga Putat, Surabaya yang menjadi korban kecelakaan kereta api melawan minibus di Lumajang telah dimakamkan kemarin. Kedua jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang sama.
Keluarga dan kerabat mengiringi jenazah Titik Ristianti ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum kawasan Jarak Putat, Jaya, Surabaya. Sementara jenazah Soekarnoto diberangkatkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriati, karena korban merupakan sopir ambulan dinas sosial, namun bukan termasuk pegawai aparatur sipil negara atau masih berstatus outsourcing yang sudah bekerja selama 10 tahun di Dinsos Surabaya. Kedua jenazah korban dimakamkan di tempat yang sama. Pihak keluarga pun berusaha ikhlas atas kepergian kedua korban. Betul bahwa Pak Soekarnoto adalah salah satu korban yang meninggal dunia pada kecelakaan kemarin di Lumajang. Beliau memang sehari-hari sebagai salah satu driver ambulan yang ada di Dinas Sosial. Hari ini ada 11, nah hari ini tadi sudah ada diberangkatkan, kalau kebetulan ini di Sawahan, jadi ada 5, insya Allah ini sudah sudah mulai dimakamkan sesuai dengan keinginan keluarga, seperti itu. Dan nanti pemerintah Kota Surabaya akan melakukan outreach lebih dalam terkait dengan keluarga dari masing-masing korban yang meninggal dunia. Sebelumnya, 2 korban kecelakaan maut antara kereta api Probowangi dan mikrobus di Lumajang, Jawa Timur menewaskan 11 orang dan sebagian besar warga Surabaya yang hendak berangkat reuni ke Banyuwangi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menetapkan seorang mahasiswi berusia 19 tahun sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket Coldplay. Ya, tak tanggung-tanggung pemirsa, total kerugian yang dialami oleh 5 orang reseller sebanyak 2.261 tiket atau sebesar 5,1 miliar rupiah. Kesuksesan dan kemeriahan konser Coldplay beberapa waktu lalu di Jakarta masih menyimpan luka, terutama bagi para korban penipuan tiket Coldplay. Terkait kejadian tersebut, polisi telah berhasil menangkap pelaku penipuan. Tersangka adalah seorang wanita muda berinisial GDA. Tersangka dihadirkan dalam gelaran perkara oleh aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Senin siang. Tersangka masih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, modus yang dilakukan tersangka yakni mengiming-imingi para preseller untuk memudahkan mendapat tiket konser Coldplay. Setelah uang dan barter barang dengan barang-barang mewah telah dilakukan para korban, tersangka tak juga memberikan tiket yang dijanjikan hingga konser berlangsung. Tak tanggung-tanggung, tersangka berhasil menipu sebanyak 2.261 tiket dengan total rupiah sebesar 5,1 miliar. Total adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun. Tersangka pun mengakui kesalahannya dan siap menjalani proses hukum dengan jerat pidana penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak kepolisian. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang mewah milik korban seperti tas, sepatu, dan sendal dengan merek ternama. Dari Jakarta Pusat, Traniston Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang bayi baru lahir di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, meninggal dunia tidak lama setelah dilahirkan di sebuah klinik. Polisi masih menyelidiki dugaan adanya malpraktik pada kasus ini. Media sosial dihebohkan dengan meninggalnya bayi prematur usai dijadikan model konten oleh salah satu klinik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan berat 1,7 kg, bayi tersebut seharusnya berada di inkubator.
Pengetahuan keluarga malah dijadikan model untuk newborn fotografi oleh sebuah klinik di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya yang membantu proses kelahiran sang bayi. Nadia, kakak dari orang tua korban yang kesal, langsung mendatangi klinik dan meminta penjelasan kepada pihak klinik. Pihak keluarga mengaku mendapatkan pelayanan buruk hingga bayi meninggal dunia. Menurut Nadia, adik iparnya melahirkan anak pertamanya di klinik tersebut pada Senin malam karena prematur. Sang bayi pun dimasukkan ke dalam inkubator. Keesokan harinya keluarga heran karena pihak klinik mempersilahkan ibu dan bayinya pulang. Meski merasa heran dan khawatir, pihak keluarga akhirnya membawa pulang ibu dan bayinya dan membayar biaya persalinan sebesar 1 juta rupiah. Malam harinya tiba-tiba kondisi bayi memburuk. Orang tua korban pun segera membawanya ke klinik, namun sang bayi sudah meninggal dunia. Itu keluarga, kenapa prosedurnya seperti ini? Kenapa pelayanan di klinik ke Alifa itu seperti ini gitu? Saya kan keluarga awam, Pak, nggak tahu harus kemana, harus ke siapa, harus gimana. Sementara bidan-bidan di situ sama sekali nggak ngasih pelayanan, nggak ngasih edukasi dan memberitahu harus gimana ini, harus dikasih ASI kah, harus di sinar, diangetin atau apa. Sama sekali kita kan nggak tahu, Pak, awam. Sementara si bidan ngasih tahunya juga kita kan bukannya kita cerewet atau apa ya, Pak, kan kita awam nggak tahu, harusnya ngasih tahu ya begini gitu. Ini kan lewat media sosialnya, pihak keluarga mengeluhkan mengenai buruknya pelayanan di klinik hingga sang bayi meninggal dunia. Sementara itu, polisi yang menerima laporan kini masih menyelidiki dugaan adanya malpraktik di balik meninggalnya bayi ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Badung, Bali dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan kekerasan oleh siswanya. Aksi tersebut terekam kamera siswa dan viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral beredar di media sosial. 2 orang guru yang mengenakan seragam olahraga di Badung, Bali berupaya memotong rambut siswa di luar ruang belajar. Karena enggan dipotong rambutnya, salah satu murid terus berupaya menghindar. Entah karena kehilangan kesabaran, guru tersebut memegang kepala korban dan inilah yang diduga mengandung unsur kekerasan. Saat dikonfirmasi, Kepala SMP Negeri 2 Kuta Badung, Bali, Imade Sujana, membenarkan video viral yang beredar di media sosial terjadi di sekolahnya dan direkam oleh salah seorang siswa. Guru juga telah melakukan upaya persuasif melalui komunikasi dengan orang tua siswa bersangkutan agar mencukur rambut sesuai aturan sekolah. Namun sayangnya hal ini justru berbuntut panjang hingga terjadi laporan kepada pihak polisi. Cuman itu sudah ada prosesnya bahwa betul itu ada penetapan peraturan sekolah itu di bulan September, pertengahan bulan September. Tetapi sampai bulan Oktober mungkin yang bersangkutan atau anak yang bersangkutan tidak menyelesaikan tahapan-tahapan tentang istilahnya ya untuk melakukan perubahan ya. Pasca dilaporkan pada 18 November 2023 lalu, kasus ini kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah murid sekolah dasar negeri di Purwasari, Karawang menjadi korban pencabulan oleh gurunya sendiri. Dan ironisnya, pelaku melakukan aksinya secara terang-terangan di hadapan murid lain saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tersangka berinisial SP langsung diringkus petugas Satreskrim Polres Karawang setelah petugas mendapatkan pengaduan dari salah satu keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diketahui telah melakukan aksi bejatnya sejak Agustus tahun lalu. Tersangka mengiming-imingi para korban dengan nilai bagus jika menuruti kemauannya. Hingga saat ini jumlah korban terdata sebanyak 5 siswa. Menurut petugas, tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Nah, ini pelaku sendiri sebenarnya melaksanakan aksinya itu di dalam ruangan kelas yang disaksikan oleh murid yang lain. Jadi bukan di dalam tempat yang sepi, namun pelaku sendiri itu melaksanakan aksinya pada saat siang hari dalam keadaan kelas
siswanya banyak, nah pelaku juga melaksanakan aksi pada saat itu. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju para korban, handphone milik korban, dan juga handphone milik pelaku. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 28 bayi prematur yang dievakuasi dari Rumah Sakit Al-Shifa tiba di Mesir. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkap sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi pada zaman ini tidak terlepas dari peran Internet of Things. Konsepnya yaitu menghubungkan antara dunia digital dengan aktivitas manusia sehingga memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Disinilah pesan kunci Direktorat Jenderal SDPPI atau Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam mendorong pengembangan dan pemanfaatan Internet of Things. Internet of Things merupakan teknologi yang sangat penting untuk dunia bisnis dan pemahaman tentang peran regulator dalam mendorong pertumbuhan. Seperti apa pengembangan dan pemanfaatan Internet of Things sudah bersama saya Anisha Dasuki dan telah hadir di studio Dirjen SDPPI Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Ismail dan Ketua Asosiasi Internet of Things Indonesia ASIOTI Bapak Teguh Prasetya. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Pak, saya ke Pak Ismail dulu. Pak Ismail, apa peran utama yang dimainkan SDPPI dalam pengembangan dan pemanfaatan Internet of Things di Indonesia? Iya. Jadi kami dari Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo ini berusaha membangun ekosistem. Internet of Things ini adalah sebuah teknologi baru, yaitu bagaimana menghubungkan benda-benda sehingga menggunakan memanfaatkan jaringan internet untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan berbagai macam proses digitalisasi di dalam setiap industri. Sehingga untuk sebuah teknologi baru seperti ini perlu adanya suatu pengembangan ekosistem, dan ini mengembangkan ekosistem ini bukan pekerjaan yang murah atau mudah. Tidak mungkin kita lepaskan kepada industri saja, pemerintah harus ikut serta berperan aktif di sana. Apa yang dimaksud ekosistem? Yang pertama itu adalah ketersediaan infrastrukturnya, perangkatnya, kemudian spektrum frekuensi yang dibutuhkan untuk menerapkan Internet of Things. Itu peran pertama kami. Yang kedua adalah membangun creator atau industri yang bisa, atau anak-anak muda kita yang bisa memanfaatkan Internet of Things itu untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Yang ketiga tentu adanya perlunya edukasi market, edukasi pasar, baik itu industri, kemudian para pengguna, pelaku usaha, UMKM dan sebagainya, agar bisa memahami, memanfaatkan Internet of Things ini suatu hal yang mudah, yang dapat meningkatkan leverage mereka. Nah, mengembangkan ekosistem ini membutuhkan dukungan pemerintah. Disitulah kami di Dirjen SDPPI Kominfo ini hadir. Sejak tahun 2018 kami bersama Asosiasi Industri IoT dengan Pak Teguh dan teman-teman ini melakukan roadshow ke banyak tempat, ke kampus-kampus, kemudian ke dunia usaha, UMKM dan sebagainya, membangkitkan semangat sehingga ekosistem itu bisa terbentuk gitu. Baik, Pak Teguh, Internet of Things, saya sering sekali dengar, tapi belum tahu sebenarnya apa sih Internet of Things itu? Jadi secara sederhana sebenarnya kalau ditanyakan IoT itu apa, IoT itu ada di keseharian kita sudah. Yang paling gampang adalah kalau kita menggunakan smartphone, berarti kita menggunakan perangkat IoT yang paling mahal sebenarnya. Karena di dalam smartphone itu tersemat minimum ada 12 sensor, Mbak. Di dalamnya kan mulai dari sensor suhu, ada kameranya, ada segala macam di sana. Nah, terminologinya sendiri sebenarnya adalah sesuatu atau benda yang saling terhubung satu dengan yang lain menggunakan jaringan telematika
apakah itu yang terhubung dengan kabel ataupun wireless, yang teknologi saat ini maupun nanti. Jadi sangat luas. Segala macam, kalau yang terhubung ya udah itu IoT lah gitu, apalagi dengan internet gitu ya. Nah, ini yang menjadikan penetrasi IoT di kita itu menjadi sangat-sangat luas. Kita pakai QRIS pakai IoT, kita pakai Bluetooth headset pakai IoT, kita pakai wearable itu pakai IoT, dan kita pakai cincin yang ada ininya, nah itu pakai IoT. Kita pakai di kantor nih, kita pakai ID card yang ditempelin pakai IoT. Kita pakai sensor yang, ini tahu kita suhunya, itu pakai IoT. Sehingga kalau dikatakan di setiap langkah kita mulai dari rumah, jalan, kantor, sampai pulang ke rumah lagi, selalu diwarnai dengan perangkat-perangkat IoT yang ada di sekitar kita. Belum lagi kalau di jalanan ya, kita di foto-fotoin terus, itu juga pakai IoT lagi, tuh ada sensor-sensor yang ada di sana. Jadi sedemikian luasnya. Benar, spektrum frekuensi radio untuk mendukung proyek IoT dan memastikan kelancaran komunikasi antar perangkat. Emang bisa nge-lag ya Pak komunikasinya? Saya nyalain gitu, nyari handphone saya, yang bunyi handphone orang bisa. Saya mohon maaf ya memberikan tambahan penjelasan yang sampaikan supaya lebih clear tentang IoT ini. IoT ini ada 3 hal yang penting utama. Pertama adalah perangkat yang menjadi ujungnya itu sensornya. Misalnya contohnya AC gitu. AC untuk mengukur suhu gitu. Sensor, sehingga bagaimana AC ini bisa kita kendalikan dari kantor. Dari sebelum kita sampai di rumah, AC sudah bisa nyala. Kita hidupkan, kita matikan. Artinya apa? Kalau suhu udara di dalam kamar kita masih panas, dia akan hidup sendiri, dikendalikannya jarak jauh. Jadi di situ ada proses untuk mengukur sensornya, kemudian ada proses itu alat atau sarana transmisinya yang menghubungkan sehingga bisa dari jarak jauh. Kelebihannya Internet of Things itu dia dikendalikannya secara masif dan remote. Nah, yang ketiga adalah aplikasinya dimanfaatkan untuk apa? Contoh lagi nih, misalnya kita mau menerapkan IoT di pertanian. Kita ingin tahu kapan saatnya petani menanam, kapan saatnya petani itu manen, kapan saatnya memberikan pupuk. Itu dengan IoT menerapkan sensor di pertanian, maka pada saat tertentu petani itu sudah diberikan informasi, ini saatnya hari ini kita melakukan menanam, udara paling cocok ini kalau kita sebarkan pupuk hari ini. Nah, itu adalah industri yang di cover, contohnya misalnya di pertanian. Begitu juga untuk industri misalnya logistik, bagaimana kita memonitor sehingga mobil yang dipakai oleh supir itu diketahui berhenti di mana saja. Di DC Cakung biasanya Pak. Seperti itu. Berhenti bannya pun bisa dimonitor gitu. Tingkat suhu dari ban mobil itu, ini bergerak berapa jam ini mobil ini bergerak. Nah, Internet of Things itu intinya adalah bisa membantu kehidupan sehari-hari. Tapi kan harus ada aplikasinya yang untuk memonitor itu dan dimanfaatkan untuk apa gitu. Jadi kondisi inilah makanya karena dia membutuhkan jarak jauh, maka dia membutuhkan spektrum frekuensi. Dan kami mengusahakan di pemerintah itu spektrum frekuensi ini spektrum frekuensi yang free, yang bebas digunakan dan tidak perlu mengurus lisensi izin terlebih dahulu. Maka ada spektrum frekuensi yang kita bebaskan, kita peruntukkan khusus untuk IoT itu di 920 sampai 925 ya Pak. 23. 3 MHz itu di antara band seluler yang ada di sana. Itu kita memang bebaskan masyarakat untuk menggunakan sejauh ini sudah digunakan secara maksimal? Sudah, itu sudah digunakan secara luas. Biasanya bisnis apa, perusahaan apa? Itu tadi di pertanian, peternakan, industri ekspedisi kelapa sawit, kelapa sawit, kemudian di industri penerbangan. Ketika kita mau memonitor bagasi kita keluar dari pesawat gitu, apakah bagasi kita ini aman sampai di tempat diambil oleh orang, itu kan bisa disiapkan perangkat sensor di sana gitu. Jadi industrinya sangat luas digunakan IoT ini. Nah, pemerintah hadir di sana untuk memberikan kemudahan-kemudahan solusi sehingga pemanfaatan ini cepat mendorong pergerakan ekonomi nasional gitu. Baik, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, perkembangan IoT di Indonesia
menurut Anda seperti apa? Tadi kalau pertanian, apakah petani-petani terutama yang petani sekarang sudah jarang yang anak muda, kecuali memang petani kekinian, ada yang mereka memang blending dengan teknologi. Mereka ada kesulitan tidak menyerap teknologi secanggih ini? Rasanya kalau sekarang ya itu udah biasa. Bahkan di Jawa Barat contohnya ada petani milenial yang dibantu oleh teknologi gitu ya. Dan mereka malah mendorong hal tersebut karena kan bagaimanapun kontrol itu bisa dilakukan secara mandiri dan secara akurat lagi. Ini butuh tanaman ini butuh air, butuh pupuk, tidak berlebihan pupuknya gitu. Bahkan kalau ditanya seberapa besar gitu saat ini, contohnya aja di rumah gitu, smart home yang ada itu saat ini di akhir tahun ini kita perkirakan jumlahnya udah 10 juta rumah loh, udah smart home. Dari 82 juta rumah yang ada di Indonesia tentunya ya. Dan ini potensinya masih terus tumbuh setiap tahun. Kan kalau di rumah setiap ada bohlam yang IoT yang bisa dikontrol, masa cuma satu gitu kan. Ini pasti tahun berikutnya nambah lagi. Dan perangkat yang lainnya akan nambah lagi untuk diintegrasikan. Itu satu contoh. Kemudian juga kita punya startup IoT yang sekarang udah jadi unicorn. Itu yang contohnya di bidang tambak udang ya. Itu mereka malah sekarang dari startup, sekarang udah jadi unicorn. Tadinya hanya perangkat aja, sekarang udah menjadi platform malah. Jadi pola bisnisnya sudah berubah. Sehingga dengan demikian mereka bisa mendapatkan dan bisa mengenerate ruang dan opportunity yang besar. Mereka bisa saat ini bisa menampung 200.000 lebih penambak ikan, penambak udang ya dan di daerah tersebut untuk fishery. Jadi dengan adanya Internet of Things, hal-hal yang dulu dianggap tradisional sekarang malah jadi modern. Betul. Jadi ada 3 hal tadi yang diutarakan juga oleh Pak Dirjen, bahwa yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional, otomatis kan biaya operasional turun. Yang kedua meningkatkan produktivitas. Dan yang tidak kalah pentingnya meningkatkan kualitas, keamanan, dan pendapatan gitu ya. Jadi ini tiga hal ini yang bisa didorong dengan mengimplementasi otomasi kan IoT. Baik pemirsa, karena memang Internet of Things ini sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, jadi pengaplikasiannya pun itu dari hal yang tradisional kemudian di-upgrade ya. Jadi luar biasa. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan usai jeda, tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kami lanjutkan bincang-bincang siang hari ini. Saya ke Pak Ismail. Pak Ismail, sebenarnya apakah langkah-langkah konkret yang sudah diambil oleh SDPPI untuk memfasilitasi pelaku usaha IoT ini, Internet of Things? Jadi langkah konkret ini kita bisa bagi 2 ya. Satu dari sisi supply-nya, bagaimana agar anak-anak muda kita itu bisa berkontribusi aktif memanfaatkan teknologi IoT itu dihasilkan dan di-create oleh anak bangsa. Gitu. Jadi bukan menggunakan aplikasi-aplikasi asing lagi. Gitu. Ini satu sisi. Di sisi supply ini kami berjuang bersama teman-teman semua agar anak-anak muda kita itu bisa menjadi produsen terhadap teknologi IoT ini untuk memberikan solusi yang real di masyarakat. Nah, aspek kedua itu di sisi demand-nya. Bagaimana kita bisa mendorong atau memberikan sosialisasi bahwa kalau menerapkan IoT ini bukan suatu hal yang canggih-canggih, yang rumit, gitu yang susah gitu. Tapi ujungnya nanti manfaatnya ada. Seperti disampaikan Pak Teguh, manfaatnya satu efisiensi, yang kedua bisa menghemat kos, menghemat biaya, dan ujungnya yang terakhir tuh bisa meningkatkan pendapatan gitu dengan menerapkan IoT. Nah, 2 hal ini kami dari SDPPI Kominfo berusaha untuk membantu menumbuh kembangkan supply-nya, kemudian mengeducate market, mengeducate pasar bahwa pemanfaatan IoT ini ternyata manfaat sekali gitu. Banyak hal yang bisa dengan menerapkan IoT kita bisa menghasilkan produksi yang lebih baik, lebih berkualitas dan biaya yang lebih murah gitu. Oke, saya ke tadi kita sudah membahas soal IoT di bisnis. Selain untuk bisnis, apakah bisa ke ke hal sektor atau sektor lain, misalnya kesehatan, pendidikan? Sangat bisa gitu ya.
contohnya aja ini beberapa inisiatif yang dari teman-teman di startup kesehatan gitu. Mereka menerapkan juga yang barusan di launching juga di satu kota kabupaten gitu untuk ibu hamil. Jadi wearable untuk mendeteksi kesehatan ibu hamil. Ini seperti ini gitu ya? Seperti itu. Tapi kan yang penting bukan ininya aja kan, ada aplikasinya. Sehingga dengan demikian kalau ibu itu terdeteksi kurang sehat, terhubung ke comment center di kabupaten tersebut. Mereka bisa langsung melakukan treatment terhadap ibu hamil. Dengan begitu, maka kalau ibu hamil tersebut sehat, diharapkan tidak ada bayi-bayi yang lahir yang stunting gitu ya. Jadi ini gerakan-gerakan yang untuk menuju kesehatan. Belum lagi juga ada, tetap ngomong wearable juga nih untuk kesehatan, dipakai untuk deteksi stroke. Kan bisa kan gitu. Kalau ibu hamil itu deteksinya dari hipotensi, kalau yang ini dideteksi dari hipertensi. Kalau mereka berpotensi stroke, maka terhubung ke comment center dan ambulan gitu, sehingga dengan demikian tidak ada terjadi lagi stroke yang ada di jalanan yang tidak tertangani. Jadi hal-hal simpel seperti ini tentunya yang tadinya perangkat kesehatan itu hanya ada di rumah sakit, sekarang menjadi personal, sehingga ini yang kita katakan menjadi personal healthcare gitu ya. Dan tentunya alat-alat IoT yang terkait dengan health teknologi itu berkembangnya luar biasa karena IoT tidak berdiri sendiri. Tapi juga saat ini sudah embedded juga dengan kemampuan artificial intelligence. Mereka bisa menganalisa dan bisa memberikan decision nih untuk kita ambil nih ke pusat-pusat layanan yang ada. Dengan demikian kan ujung-ujungnya tadi selain meningkatkan produktivitas, juga ikut serta meningkatkan kesehatan daripada masyarakat. Jadi rasanya semua sektor juga ya, Pak, betul. Kayak sekarang aja kita misalkan nih detak jantung sekian, ini sekian, tingkat Laut, oksigen sekian gitu kan, itu udah langsung bisa saya sering disuruh napas sama jam. Gitu kan. Sama stres, tingkat stres. Ini saya lagi stres nih. Bangun dari duduk, jangan terlalu lama duduk. Bangun jalan. Sehingga awareness terhadap personal health ini juga menjadi hal yang penting di IoT. Dan mendukung juga perkembangan daripada perangkat-perangkat dan solusi IoT. Kalau untuk pendidikan seperti apa, Pak? Kalau untuk pendidikan yang banyak kemarin adalah untuk teleedukasi. Teleedukasi ini terutama di masyarakat, di daerah-daerah gitu kan, guru yang les itu kan susah ya kalau untuk di daerah-daerah tertentu. Maka bisa dilakukan secara remote juga dengan perangkat-perangkat IoT yang ada. Jadi itu sangat membantu semuanya, termasuk alat bantu pendidikan dalam hal ini kan. Alat bantu pendidikan kan nggak hanya kita mau nge-zoom aja gitu ya, tapi juga yang lain untuk meningkatkan interaktivitas mereka terhadap pendidikan yang ada, pendidikan baik itu tingkat dasar sampai tingkat lanjutan. Nah, Pak, kalau misalnya IoT ini bisa mencakup seluruh kehidupan manusia, bisa mengupgrade kehidupan jadi lebih simpel dan tentunya lebih efektif, ini perizinan sama persetujuannya gimana nih, Pak? Ya justru itu, memang dari awal kita menyadari bahwa IoT ini implikasinya besar, digunakan oleh masyarakat secara luas, maka kita menghindari proses perizinan yang rumit-rumit gitu. Kita menyiapkan spektrum frekuensi yang free, yang bebas digunakan. Seperti kayak kita menggunakan WiFi itu, kan kita nggak perlu izin pakai pasang WiFi dan di mana-mana kan, itu pakai frekuensi. Tapi itu juga kita terapkan hal yang sama. Begitu juga untuk pemanfaatan misalnya di kapal laut, di udara dan sebagainya, itu frekuensi-frekuensi yang kita siapkan itu adalah frekuensi yang memang sudah peruntukannya untuk IoT gitu, dan itu kita jaga. Jadi satu dari kita menghindari proses perizinan yang berbelit-belit, yang membutuhkan proses panjang dan sebagainya. Yang kedua adalah kita mengencourage masyarakat itu menggunakan perangkat yang bersertifikat. Ini penting, Mbak. Kenapa? Kalau kita menggunakan perangkat device yang sudah bersertifikat, maka kita jamin bahwa perangkat itu tidak mengganggu ke sistem yang lain. Kita nih di industri, tadi misalnya dicontohkan di industri kesehatan, kita manfaatkan. Tapi alat-alat kesehatan itu kan sensitif terhadap gangguan spektrum. Bayangkan kalau kita mau melakukan operasi jarak jauh misalnya.
kemudian kita menggunakan perangkat IoT di sana, kemudian terganggu. Nah itu dia Pak, berarti Iya. itu termasuk salah satu tantangan utama pelaku usaha IoT dong Pak, dalam penggunaan frekuensi radio, terus kemudian persetujuan perangkat ini Iya, sejauh ini gimana? perangkatnya yang ngurus bukan user, bukan kita yang menggunakan yang beli perangkat, tapi yang mengurus vendornya. Jadi vendor itu melakukan sertifikasi di tempat kami, sehingga ketika mereka jualan perangkat itu sudah ada sertifikatnya perangkatnya. Dan sudah ada labelnya ya. Jadi masyarakat tuh di HP dan sebagainya tahu itu kalau label perangkat tersebut sudah tersertifikat. Kalau kita membeli perangkat-perangkat yang sudah tersertifikat yang diurus oleh vendor itu, maka masyarakat bisa menggunakannya secara bebas gitu. Artinya dia dijamin tidak mengganggu dan tidak terganggu. Ini penting tadi kalau misalnya perangkat kesehatan tadi menggunakan alat yang tidak bersertifikat, ada potensi alat tersebut terganggu karena dia tidak bekerja di spektrum frekuensi yang benar dengan power yang benar dan sebagainya gitu. Itu manfaat dari proses perizinan yang cepat tapi harus efektif. Nah, jangan sampai nanti kemudian mudah tidak pakai izin tapi kemudian saling terganggu. Nah itu dia, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, di Indonesia itu penyakitnya sering mengeluarkan kebijakan yang reaktif. Awalnya kebijakannya cuma A, B, C, D, terus kemudian banyak. Loh kok jadi begini, ditambah D, E, F, kemudian masih berantakan lagi, ditambah lagi. Nah masukan dari Pak Teguh apa nih Pak untuk kebijakan terkait Internet of Things ini? Alhamdulillahnya Mbak, kalau Internet of Things kita selalu jalannya bersamaan dengan pemerintah. Sehingga mulai dari kita buat roadmap, kebijakan peraturan menteri, bahkan peraturan dirjen untuk perangkat tadi, jangan salah Mbak. Dirjen SDPPI Kominfo itu untuk sertifikasi perangkat one day service, Mbak. Jadi itu jadi paspor kita ini selalu inline. Bahkan kita sebelum yang lain banyak pakai, kita sudah mengeluarkan sekarang ini hampir 12 standar nasional Indonesia. Belum lagi SDM. SDM ini penting, Mbak. Ini harus di-highlight. Kita juga bersama dengan Kominfo dan juga Kemenaker sudah ada, Mbak, standar kompetensi keahlian nasional Indonesia bidang IoT tahun 2020. Dengan demikian seluruh kerangka regulasi termasuk usaha ya Mbak, kalau mau berusaha di IoT kita bersama Kominfo dan BPS juga sudah menerbitkan tuh di KBLI 2020 nomornya 62024 untuk perancangan dan pembuatan sistem solusi IoT. Ada untuk berusaha. Jadi kita tata dulu nih Mbak regulasinya yang kondusif dan tentunya bisa mendukung industri IoT di tanah air. Belum lagi nanti untuk penyelenggaranya, ada lagi nih untuk penyelenggara Siskomdat misalkan, itu juga sudah diatur di sana, sehingga buat teman-teman atau para pihak yang mau berusaha di bidang IoT ini kayaknya nggak gelap gitu ya, baik itu dari domestik maupun dari global. Jadi kalau dari global kan tantangannya regulasinya mana gitu. Ini regulasinya udah tersusun, sehingga silahkan berusaha, dikembangkan, dan tentunya buat teman-teman yang berusaha di bidang ini pun firm gitu bahwa ini terlindungi dan ini sudah ada ini, termasuk frekuensi yang dikeluarkan oleh Kominfo. Nah itu dia Pak Ismail. Ini perusahaan startup, perusahaan dan startup di bidang IoT, gimana caranya supaya bisa berkolaborasi dengan SDPPI untuk memanfaatkan IoT ini secara penuh? Terus gimana sih Pak kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan berbagai solusi inovatif di Indonesia untuk supaya adopsinya tuh nggak setengah-setengah, tapi bisa berkelanjutan dan berkembang? Ini pertanyaan penting sekali ya. Kita biasanya kita itu teknologi itu consume teknologi gitu. Negara kita ini selalu memanfaatkan teknologi asing untuk memanfaatkan kita kebutuhan kita, konsumen. Nah, kami sudah berusaha nih, Pak, dan masih terus berusaha agar kita bisa menjadi tuan rumah untuk industri IoT ini gitu. Maka saat ini kami sekarang mengencourage para anak muda, startup itu untuk menjadi makers creation, kreator yang membuat solusi dengan memanfaatkan teknologi IoT itu. Fungsi kami tadi memberikan edukasi, memberikan training, memberikan peningkatan kompetensi dan seterusnya. Kami juga menyediakan laboratorium uji yang cukup besar, ada di daerah Tapos Cimanggis Depok itu, yang bisa untuk didatangi oleh teman-teman startup anak-anak muda untuk datang di sana melakukan pengujian.
Jadi laboratorium itu termasuk alat ukurnya kami siapkan gitu. Karena ini alat ukur dan sebagainya ini kalau dibeli oleh anak-anak muda kita mahal sekali, Pak. Udah banyak Pak yang ke sana? Banyak, artinya datang ke situ itu datang untuk melakukan pengujian, testing. Nah, nanti sebelum dia melakukan sertifikasi dia nguji dulu di sana sendiri. Kita berikan fasilitasnya, dimanfaatkan dan sebagainya. Kami all out ya, berusaha. Jarang-jarang kami mendapatkan testimoni ya dari teman-teman pengusaha atau asosiasi seperti Pak Teguh tadi. Khusus untuk IoT ini kita memang rancang dari awal bersama-sama gitu. Jadi jangan sampai pemerintah itu membuat peraturan yang tambal sulam yang seperti istilahnya Mbak Nisa tadi. Keluar ini ada masalah, keluarkan lagi aturan, keluarin. Akhirnya masyarakat jadi bingung berbelit-belit dengan aturan. Kami menghindari itu. Kita prinsipnya aturan itu bukan untuk membatasi, meregulasi, tapi mendorong, mengencourage, menjadi katalisator ke depan. Filosofi yang kami gunakan sekarang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ismail, terima kasih banyak Pak Teguh atas bincang-bincangnya siang hari ini. Pemirsa, demikian dialog singkat kita. Terima kasih kepada Pak Ismail dan Pak Teguh yang telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini. Usai jeda kita akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, tetap di Anya Siang. Terima kasih Pak. Dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan pelanggaran etik. Ini Firly menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap siapapun. Dan usai juga iNews Siang hari ini pemirsa, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official_iNews. Saya Anggi Pasaribu. Dan saya Gede Satria pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Firly Bahuri diperiksa selama 3 jam sejak kedatangannya di gedung Dewas KPK. Firly irit bicara terkait substansi pemeriksaannya oleh Dewas KPK. Firly hanya menyampaikan telah menyerahkan sepenuhnya semua hal-hal terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Seputar laporan yang diterima oleh Dewan, saya memberikan apa yang dibacakan oleh Dewan Pengawas. Tentu ini adalah sesuai dengan surat undangan, klarifikasi oleh Dewas, dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di Dewas itu adalah tertutup, nanti biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Makasih ya. Selanjutnya dalam konferensi pers, Firly Bahuri memberi pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan pemerasan.